Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama saya Alfian Lubis, semester 4 dari Ma'had Ali Sa'ad Siddiqiyah Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan min fadailin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasab kakeknya sampai ke atas, dan bagaimana pujian-pujian Allah dan pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap Nabi SAW. Di dalam kitab Sirah Al-Quran ada hadis menjelaskan, beliau bersabda, inna li asma'un, sesungguhnya saya mempunyai nama-nama, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufr, wa ana al-hashir alladhi yahshur an-nasa ala qadami, wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahad. Wal lafzu li Muslim. Nabi mengatakan, sesungguhnya saya mempunyai beberapa nama. Saya Ahmad, kata Nabi. Saya Ahmad. Saya al-mahi. Apa itu al-mahi? Alladhi yamhullahu biyal kufr, yang diutusnya Nabi ke atas dunia ini akan menghapuskan kekafiran yang ada di muka bumi. Wa ana al-hashir, kata Nabi, saya al-hashir alladzi yuhsyarun nasa ala qadami, yang nanti seluruh manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir akan meminta syafaat nantinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana al-aqib, kata Nabi. Apa itu al-aqib? Alladzi laisa ba'da wahad, tidak ada lagi risalah setelah Nabi, yang Nabi adalah Nabi terakhir di atas muka bumi ini. Bahkan dalam kitab Taurat, Fis Safratis Saniyah, lembaran kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, hai Musa, kata Allah, saya akan mengutus seorang nabi, yang nabi tersebut akan dilahirkan dari saudara kakek buyutmu. Jadi Nabi Musa punya kakek buyut dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishak punya saudara namanya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail nanti punya cucu keturunan, itulah Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Musa, terakhir Nabi Isa itu dari Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad SAW itu dari Bani Ismail. Banyak kelebihan-kelebihan Nabi, bahkan nama-nama Nabi yang Allah sematkan, yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, dalam kitab Dalailul Khair karangan Syekh Sulaiman Al-Jazuli mengatakan ada 200 bahkan lebih nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab Ad-Dardir banyak kelebihan Nabi. Ketika di Isra Mi'rajkan sholat di Baitul Maqdis terlebih dahulu, Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man shalla khalfani, siapa yang sholat di belakang saya? Jibril mengatakan, sallaman khalfaka kullu malaikati wal anbiya, sholat di belakangmu wahai Muhammad seluruh malaikat dan seluruh nabi yang pernah Allah utus di atas dunia ini. Maka di sini dikatakan, laqad kana ahbarul yahud wan nasara ya'rifuna sikku Muhammad, sesungguhnya pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani mereka mengetahui kebenaran Nabi. Wa yarmuna fihi al-alamat al-mazkura fi kutubihim, mereka meriwayatkan dan mengetahui sifat-sifat Nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab, mereka mengetahui Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Dari sini ringkasnya seperti itu. Mereka tidak mengakui Nabi karena mereka iri, benci dan sebagainya. Awal muradu bil kitabi fil ayat at-Taurah wal Injil wa hadza qaulul jumhur. Yang dimaksud dengan kitab di ayat di sini ialah kitab Taurat dan kitab Injil. Wa fiha ya'rifuna salasatu aqwal. Pada domir ha yang ada di ayat tersebut ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama mengatakan annaha tarji'u ilan nabi, bahwasanya ha tersebut kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di sini satu hadis mengatakan Umar bin Khattab bertanya pada Abdullah bin Salam, ya Abdullah bin Salam, ketika ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu turun, kenapa mereka mengingkari kebenaran Nabi padahal mereka mengetahui kebenaran Nabi? Kata Umar bin Khattab pada Abdullah bin Salam, ya saya tidak tahu, kata Abdullah bin Salam, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama arifa ibni, yang jelas saya mengetahui kebenaran Nabi sebagaimana saya mengetahui sifat-sifat anak saya, kata Abdullah bin Salam pada Umar.
Cuman satu yang saya tidak ketahui, kata Abdullah bin Salam, wala adri ma yasna'un nisa. Saya tidak tahu pribadi, urusan pribadi Nabi, kata Abdullah bin Salam pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Cuman itu. Wasani yang kedua, annaha tarji'u ila din wan nabi. Yang ada pada domir tersebut kembali kepada agama Islam dan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang diberikan ahlu kitab kepandaian, kecerdasan memahami dan mempelajari kitab Taurat dan Injil, mereka sudah mengetahui Islam itu agama paling benar, Nabi Muhammad itu rasul paling benar. Ya'rifuna al-Islam annahu dinullahi azza wa jalla wa anna Muhammad rasulullah. Mereka mengetahui agama Islam itu agama terbaik, Muhammad itu rasul terbaik, sebagaimana pendapat pendapat Qatadah dalam kitab tersebut. Dan yang terakhir, waqad asna Allah Ta'ala ala ba'di ahli al-kitab alladzina 'ariful haqqa fattabi'uhu wa huwa al-iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji siapa? Memuji ahli-ahli kitab yang mereka mau beriman kepada nabi-nabi sebelumnya dan mau mempercayai nabi yang datang setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad tidak segolongan dengan mereka. Di sini digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, nabi yang ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ayah dan ibunda Nabi agar Allah mengajari langsung tanpa perantara siapapun. Mereka mengimani Nabi Muhammad. Kenapa mereka mengimani Nabi Muhammad? Karena mereka yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mendapati sifat Nabi itu dituliskan di dalam kitab mereka sendiri, Taurat dan Injil. Di antara pendetanya yang beriman yang masyhur ceritanya kita dengar ialah pertama pendeta Buhairah. Dalam kitab Rahikul Maktum nama lainnya Al-Jarjis. Yang kedua Waraqah bin Naufal, banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadis, di antaranya kitab Abi Jamrah. Sekian dari presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.